Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan kata-kata ini kita menerima hari raya Idul Fitri dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dengan mengagungkan Allah Azza wa Jal, dengan ingat seluruh nikmat yang diberikan dari Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal diberikan nikmat yang luar biasa banyak dan yang luar biasa berharga. Allah Azza wa Jal memilihkan umat ini dan dilebihkan dengan banyak nikmat yang hanya diberikan untuk umat Islam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang sangat kita bersyukur adalah nikmat bulan Ramadan. Dan ini indah sekali, nikmat yang sangat luar biasa, mensucikan diri, mencontohkan untuk diri kita bagaimanalah nyamannya ibadah, bagaimanalah contohnya manusia jika dia mengurus sebagian malaikatnya. Sesungguhnya manusia ada dua bagian. Ada bagian ruhnya, nyawanya, cahayanya dari Allah. Itulah seperti malaikat. Jika dia mengkalahi syahwatnya dan dia bertaat dan dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kita merasakan nikmatnya di bulan suci Ramadan. Diberikan kesempatan untuk ibadah, diberikan kesempatan untuk sakinah, diberikan kesempatan semua amalan soleh dimudahkan di bulan Ramadan dan dikasih pahala yang berlipat-lipat hitungannya. Makalah kita ucapkan Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha agunglah Allah. Terima kasih ya Allah untuk nikmat tersebut. Ini adalah bulan Ramadan yang dikhususkan untuk umat Islam. Lalu begitu kita keluar dari bulan Ramadan dengan sangat sedih, dengan memisah dengan kekasih kita. Itulah bulan Ramadan. Bagaimana kemarin baru dikasih tahu besok adalah hari pertama, dan langsung dikasih tahu besoklah hari raya. Sangat cepat pergi bulan Ramadan. Tamu yang sangat mulia. Dan nikmat yang berikutnya itulah hari raya Idul Fitri. Sudahlah puasa, sudahlah beribadah, sudah cukup dulu. Wajiblah buka puasa di hari pertama. Gimana hukumnya puasa di hari pertama Idul Fitri? Sangat dilarang, tidak boleh, haram sama sekali. Allah yang cipta, Allah yang memberi perintahnya kapan beribadah dan bagaimana. Maka hari ini harus kita berbahagia untuk nikmat Allah, berbahagia untuk seluruh nikmatnya, berbahagia untuk bulan Ramadan. Dan kita bangga dan semangat, sudah penuh dengan energi, sudah penuh dengan full hati yang cinta Allah Azza wa Jal. Dan begitulah kita semangat melanjut perjalanan kita ke surga sesudah bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gimana sekarang sudah keluar dari bulan Ramadan? Apa yang harus dilakukan? Insya Allah khutbah ini judulnya adalah perjalanan ke surga. Di mana kita sekarang? Dan gimana tujuan kita? Yang pertama adalah al-iman billahi azza wa jalla, percaya kepada Allah azza wa jalla. Maka kita ingat lagi, kita adaptasi lagi, kita reset lagi GPS kita. Kita mencari dari mana kita berangkat dan kemana kita bertujuan. Mau kemana nih? Apa selanjutnya? Allah Azza wa Jalla cipta seluruh makhluk hanya untuk beribadah kepadanya.
Dan di antara seluruh makhluk ada manusia. Sebelum Allah Azza wa Jal ciptamu dan cipta manusia, Allah cipta surga sebelum cipta manusia. Maka seorang mukmin, dia percaya dan selalu ingat dan selalu kangen selama dia di dunia ini ke negara aslinya. Jadi sesungguhnya seorang muslim jika ditanyakan, apa warga negara asli kamu? Kamu berasal dari mana? Jawabannya, saya berasal dari surga. Terus gimana nih? Lagi ngapain di dunia? Sesungguhnya ada tugas di dunia. Jadi dunia ini bekalan seperti hadis Rasulullah SAW. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Tanam di sini, panen di akhirat. Allah Azza wa Jalla, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di bumi. Apa artinya khalifah? Yang melakukan keinginan Allah di buminya. Jadi Allah di langit, manusia di bumi. Maka seorang mukmin, dia sadar dengan tugas ini. Ini tugas seluruh manusia di bumi, di dunia. Maka seperti kita, ada pegawai, ada yang kerja. Kapan kita kasih gajinya? Sesudah selesai tugasnya. Maka sesudah kita pensiun dari dunia, sesudah kita meninggal dunia, barulah dilunas semua, barulah dapat pensiun. Maka kata para ulama, sesungguhnya istirahat itu di kuburan, tetapi di dunia itulah sedang bertugas. Maka sekali lagi, kenapa Allah cipta kita? Kenapa kita di dunia sedang bertugas? Balik lagi ke ayat yang tadi peringatan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itulah Allah cipta seluruh makhluk, untuk beribadah. Maka jangan lupalah wahai manusia, bahwa ibadah kita ini beda dengan cara ibadah malaikat di langit, yang maha suci dan selalu beribadah dan tidak punya syahwat. Apa kelebihannya manusia dari malaikat? Supaya Allah Azza wa Jalla nyuruh malaikatnya bersujud kepada Adam dan kepada manusia ini. Maka yang disebutkan kata para ulama, sujud hormat. Itulah bahwa manusia punya otak dan punya syahwat. Jika otaknya menang syahwatnya, makalah dia lebih jauh baik dari para malaikat. Kenapa? Tidak punya syahwat. Tidak tentu kalau para malaikat ada syahwat bisa menang. Harus dites dulu. Tetapi jika manusia syahwatnya mengkalahi otaknya, nyawanya, cahayanya, makalah jadi lebih rendah dari binatang. Kenapa? Binatang tidak punya otak. Maka di sini harus kita selalu ingat untuk diri kita sendiri dan untuk saudara kita dan teman-teman, sabarlah sampai masuk surga. Sungguh-sungguh ini kita sedang berjalan. Ini masalah yang pertama, al-iman billah azza wa jalla, percaya kepada Allah. Maka ini selalu jadi bekalan, selalu jadi modal, selalu jadi senjatanya orang muslim dan seharusnya seluruh manusia. Bangun pagi sebelum tidur, periksalah hatimu. Sebelum kita merawat mata, merawat badan, merawat uang, merawat harta, gimanalah kesehatannya imanmu, gimanalah percayaannya kepada Allah. Itulah modal yang betul. Jika modal kita atau saldo kita di rekening, harta kita banyak, luar biasa di dunia, tetapi hati galau,
kosong, tidak berisi, tidak nyambung kepada Allah Azza wa Jal, makalah tidak berarti. Dan kita baru bisa sadar musibah ini jika kita injek langkah pertama di akhirat. Jika masuk kuburan, baru ingat, mana kartu ATM saya, mana harta saya, mana anak saya, mana tentara, mana teman, mana mobil, mana HP. Pak, ini semuanya adalah di dunia, Pak. Fasilitas yang diberikan dari Allah SWT. Sudah pindah ke akhirat, tidak bisa pindah ke sana. Hanya yang boleh dibawa adalah amalan saja. Maka itulah harta yang benar. Seorang muslim dia 24 jam hanya memikir iman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka tidak ada masalah sama sekali jika rugi di dunia. Dalam hadis dari Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla hari kiamat ambil seorang hamba yang paling miskin di dunia. Mungkin kita tidak tahu contohnya seperti apa ya. Paling miskin di dunia. Dalam hadis disebutkan tidak pernah melihat nikmat. Lalu Allah Azza wa Jalla celupkan satu kali saja di surga. Sekali celup saja di surga. Lalu ditanyakan, wahai hambaku, apakah pernah melihat sesuatu kemiskinan? Padahal dia seumur hidup dalam kemiskinan. Dia sumpah demi Allah, tidak pernah merasa, tidak pernah melihat kemiskinan. Bagaimana? Padahal dia seumur hidupnya. Karena dengan sekali saja dicelup di surga. Dan sebaliknya, Allah ambil seorang hamba yang paling kaya, yang paling menikmati di dunia. Istilah kita lahir raja dan mati raja. Tidak tahu apa artinya kelaparan, tidak tahu apa artinya kemiskinan. Orang yang paling menang di dunia dengan mata kita, dengan mata manusia. Lalu dicelupkan sekali celup saja di neraka, wal'iyadzubillah. Lalu ditanyakan, wahai hambaku, apakah pernah melihat nikmat? Pernah merasakan sesuatu nikmat? Dia sumpah demi Allah tidak pernah. Demi Allah tidak pernah. Lupa semua masanya di dunia. Makalah ini jadi petunjuk. Seorang mukmin yang pertama itu diimbang, yang pertama diperiksa, itulah iman. Maka yang selanjutnya semua tergantung dengan masalah yang pertama, itulah iman. Kedua, untuk orang yang sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dan percaya dengan akhirat, dan dia tahulah bahwa dia di dunia ini sedang berjalan dan sudah tidak bisa mundur lagi. Nggak bisa bilang, ya Allah, saya nggak mau dicipta, balikin lagi saya. Nggak bisa, harus maju ke depan. Kita menuju ke akhirat. Yaqulullah Azza wa Jalla, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sibuk nambah banyak. Uang harus nambah banyak. Ilmu dunia nambah banyak. Anak nambah banyak. Semua harus nambah banyak. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Baru sadar jika masuk ke kuburan. Ternyata yang kita mencari banyak-banyak itu dulu di dunia sama sekali tidak berlaku di akhirat. Itulah masalah yang kedua, Al-Quranil Karim. Petunjuk GPS kita di dunia. Seorang mukmin dalam perjalanan di dunia dilindungi dari kanan dan dari kiri. Dengan apa? Itulah teman kita, itulah penjaga kita, Al-Quran was sunnah nabawiyyah syarifah al-mutahhar. Dari kanan kita ada Al-Quran. Mau melanggar, datang Al-Quran, datang ayat Al-Quran. Jangan begini. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang bersabar, Allah cinta orang yang muhsin. Balik lagi, lanjut lagi, lurus. Mau melanggar ke kiri, datang hadis dari Rasulullah. Janganlah melakukan begini. Bagaimana hukumnya dengan istri, dengan anak, dengan kerja, dengan apapun. Janganlah pakai riba. Sebagai contoh, balik lagi ke as-siratal mustaqim.
Apa artinya yang kita ucapkan setiap hari dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Itulah perjalanan kita ke Al-Firdausil A'la, ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus disampaikan di sini Al-Qur'anul Karim adalah apa? Kalamullah Azza wa Jalla. Pesan dari Allah, petunjuk, cahaya. Dan masalah ini tolong disampaikan. Kata para ulama, sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Wajib. Ini yang pertama. Bukan hanya saja untuk dibaca, bukan hanya saja untuk ditulis, untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, bagaimana mau selamat? Tadi kita baca dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Azza wa Jalla mulai dengan apa dalam surat Al-Ghasyiyah? Banyak orang hafal surat Al-Ghasyiyah, dibaca setiap hari. Malah sampai ngajar. Jika ditanyakan, Pak, tahu arti ayat ini enggak? Allah Azza wa Jalla sebutkan ahli Al-Quran yang benar dalam Al-Quran, jika mendengar Al-Quran sampai kakinya tidak kuat dan dia jatuh bersujud nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia connect, karena dia paham, karena dia merasa. Allah Azza wa Jalla berkata, hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah sudah tahu ceritanya Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Orang kafir, wajahnya hari kiamat saking takut kepada Allah, saking menunggu dan merasa sebentar lagi akan diazabkan. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'am. Tidak ada makanan lagi di sini, illa min dhari', kecuali nanah, duri dan macam-macam keburukan makan di surga. Kata para ulama, kenapa disebutkan laisa lahum ta'am? Lalu dijawabkan illa min dhari', menghina. Seperti ada yang nanya, Pak, ada makanan? Kita jawab, gak ada. Kalau mau makan, makan tanah aja. Itu apa artinya? Menghina. Lapar, silakan makan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak membantu, tidak bikin gemuk, dan tidak memberhentikan rasa lapar. Lalu bagaimana Allah langsung kasih contoh yang sebaliknya? Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Orang mukmin hari kiamat menikmati, seperti tadi sudah kita bilang apa? Sudah pensiun ya, sudah kerja di dunia berpuluhan tahun, sudah sholat, capek puasa, sedekah terus, udah istirahat dulu, nikmat. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah, senang dengan perjuangan di dunia. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, lalu disebutkan seluruh nikmat di surga. Maka balik lagi, Al-Quran untuk diamalkan, wajib kata para ulama, diamalkan. Maka untuk diamalkan kita baca, kita mendengar, kita nulis, kita belajar, kita bertadabbur dan bertafakur. Selama kita ditemani dengan Al-Quran, selama kita dekat dengan Al-Quran, pastilah kita selamat. Kenapa banyak fitnah? Kenapa banyak perbedaan? Kenapa banyak golongan? Kenapa banyak salah paham? Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin kita malas. Bagaimana kondisi Al-Quran di umat kita? Yang bikin sakit hati, kalau kita belajar sejarah, belajar cerita orang lain. Orang kafir baru masuk Islam bukan 1, 2, 3, 4 kali bisa membaca arti Al-Quran dengan bahasa masing-masing dalam 1 hari, dalam 2 hari, dalam 3 hari. Satu orang dia sebutkan, saya pertama kali pegang mushaf, pegang Al-Quran, dia belum tahu ini apa.
Saking indah artinya gak bisa berhenti baca sampai habis Al-Quran. Itu saya cerita orang kafir baru kenalan. Ini apa? Ini namanya Quran. Oh, buku apa ini? Buka, baca Al-Fatihah. Wah, luar biasa. Dia baca apa? Artinya. Baca Al-Baqarah, indah, luar biasa. Malah ada orang Kristen yang dia masuk Islam berkata, baru saya paham agama Kristen sesudah saya membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka masalah yang nomor 2, Al-Quranul Karim. Buku yang paling agung, buku yang diutamakan sehari-hari, diutamakan untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk disampaikan. Bagaimana kondisi Al-Quran? Datang Al-Quran hari kiamat dan berkata, ya Allah, umat Islam menjadikan saya diculik. Di mobil ada mushaf, di masjid ada, di rumah ada, di mana-mana ada, sampai pun ada yang sudah hafal 30 juz. Tetapi gimana cara hari-harinya? Al-Quran kurikulum, Al-Quran manhaj, Al-Quran cahaya. Ini yang harus diutamakan. Rasulullah SAW berkata, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan buku ini orang yang banyak. Kenapa diangkat? Kenapa dijadikan orang mulia di dunia dan di akhirat? Karena mereka mengagungkan Al-Quran. Dan sebaliknya, wa yada'u bihi aqwama. Datang seorang menurut kita baik di dunia, tetapi direndahkan karena dia kurang tertarik, kurang peduli, kurang baca, kurang paham, kurang mengamalkan Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah benci dengan setiap orang sombong, dengan setiap orang yang berisik. Istilahnya sombong dia, banyak berisiknya, ya. Suaranya banyak, kelihatannya banyak, tapi tidak ada apa-apanya. Dan dia malam-malamnya tidur terus. Dan sehari-harinya kerja keras luar biasa. Tetapi dia sangat tahu dunianya, tetapi sangat jahil dengan akhiratnya. Ini yang kita sebutkan bodak dunia. Tahu bagaimana cari duit, tahu bagaimana. Nanya tentang dunia lancar luar biasa. Malah bisa buka sekolah, bisa jadi guru dunia. Tetapi cara wudhu saja nggak tahu. Apa yang akan terjadi sesudah meninggal tidak tahu. Jahilun bil akhirah. Maka balik lagi, kita sedang berjalan ke akhirat. Rumah-rumah Bapak, istana kita, semua nikmat yang diberikan di dunia sudah ada. Sekarang sudah ada di surga dan sedang menunggu kita pindah ke akhirat. Masalah yang ketiga adalah masalah akhirat. Makanya jika kita percaya kepada Allah nomor 1. Kedua, kita belajar, kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pimpinan. Kita ikut perintahnya. Datang masalah ketiga, dan bagaimana akhirat jadi terang, jadi indah. Kenapa orang mukmin tidak sedih-sedih? Jika kita belajar cerita orang baik dalam Al-Quran dan pun di dunia, Allah kasih banyak contoh dari orang soleh. Celaka, sakit, ada yang meninggal, masih tetap dia lanjut, masih tetap dia semangat. Kenapa dia enggak sedih-sedih? Bingung. Allah Azza wa Jalla berkata, ala anna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan khawatir tentang waliullah. Kenapa? Jangan takut, ini mah udah aman. Lihat yang lain yang lagi galau. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. La tahzan lima fatak, wala tafrah bima atak. Jangan sedih dengan apa yang sudah lewat. Hilang harta, apa sih harta artinya di akhirat?
Apa artinya seluruh dunia di akhirat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya dunia itu di akhirat seperti 1 meter persegi. 1 meter persegi di akhirat lebih jauh baik dan seluruh dunia dan isinya. Maka tidak mungkin orang mukmin dia sedih. Apa yang lewat? Ada masalah. Yang penting menang dari neraka dan masuk surga. Makanya datang masalah, jelasnya dan cerahnya dan cinta akhirat jika kita ikut dan mengerti Al-Quran. Seperti tadi kita kasih contoh dari surat Al-Ghasyiyah. Maka jika baca Al-Quran, konek paham apa yang Allah ucapkan. Lalu masalah yang keempat, dan ini masalah yang sangat bahaya. Dunia adalah apa dan kenapa? Dunia adalah ujian. Dunia adalah tugas. Hanya sebentar saja. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam hadis Rasulullah, kalau dunia ini di mata Allah harganya, kalau ya, jadi belum jadi. Kalau harganya seperti harga 1 sayap dari 1 ekor nyamuk, Allah tidak akan memberikan sekali minum air untuk orang kafir. Sekali minum air tidak akan diberikan. Apa artinya? Dunia tidak ada artinya. Bagaimana mau dunia ada artinya, sedangkan hari ini hidup, besok di mana fulan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kita yang membawa orang yang meninggal dan dimasukin ke kuburan. Ada yang telepon, ada yang nanya, fulan di mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah wafat, Pak. Apa maksudnya wafat? Sudah meninggal, Pak. Sudah tidak bisa connect lagi, Pak. Hanya dia membawa amalannya saja. Inilah dunia yang kita bertengkar di antaranya. Buat apa? Hari ini hidup, besok mati. Boleh nggak bawa kartu ATM? Silakan bawa, kalau bisa berfungsi nanti cari, minta nanti sama malaikat. Boleh nggak bawa HP? Bawa aja kalau berfungsi di sana. Gelarnya silakan bawa. Bajunya, mobilnya masukin aja ke kuburan kalau bisa. Tidak berlaku di sana. Hanya yang berlaku amalannya saja. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, ini tidak bisa ditentukan. Kata para ulama, jika kita 1 nafas keluar, tidak tentu balik lagi nafasnya. Dikasih oksigen, dikasih apa, disetrum, diapa-apain, sudah, Pak, pasrah, Pak. Di mana dokternya, di mana rumah sakitnya, di mana profesornya, sudah, Pak, gak bisa. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Inilah dunia, hanya 1 jam saja. Masa untuk 1 jam kita rugi selamanya? Akhirat itu selamanya. Apa hitungan 1 jam ataupun 70 atau 100 atau 1000 kalau dari ilmu matematika? Jika ada tambah batas unlimited, nomor di depannya berapa aja tidak berlaku, tetap harganya apa? Kosong. Kenapa? Kan di depannya unlimited, tambah batas. Hidup di dunia berapa? 100, 1000 tahun. Di akhirat selamanya. Bagaimana mau nuker 70 tahun dengan selamanya? Inilah dunia. Maka ingatlah, kata para ulama, Allah tidak ciptamu untuk dunia, tetapi untukmulah Allah ciptanya. Tenang, gak lewat rezeki di dunia, yang penting menang di akhirat. Lalu wasiat yang terakhir ke semua orang muslim, ke ayah, ke ibu kita, ke saudara kita, ke anak-anak kita, apa yang harus dilakukan sekarang sesudah Ramadan? Ramadan sudah membuktikan bahwa kita bisa qiyamul lail. Ternyata kita bisa sedekah. Untuk orang yang tidak diem, tidak berhenti dosa,
bisa dia berhenti dosa di hari-hari Ramadan. Tinggal lanjutkan saja. Sudah dibuktikan bisa. Maka sekarang kita lanjut. Sudah kalau istirahatnya, kalau HP udah kosong baterainya, di-charge dulu. Itulah Ramadan. Sudah di-charge, silakan berjalan lagi. Maka kita sudah belajar dari bulan Ramadan. Selanjutnya tinggal kita istiqamah. Dan pesanan dari Rasulullah kepada ibu-ibu. Hadis dari Rasulullah yang sangat sempurna. Maaf ya bapak-bapak, kita mulai dengan ibu-ibu dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hanya 4 saja yang Rasulullah meminta ke seluruh wanita. Jika dilakukan hanya 4 saja ini, dan ini khusus untuk wanita, laki-laki tidak dapat hadis ini, maka dikatakan hari kiamat, silakan bu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Pilih mau pintu mana. Pintu Rayyan yang khusus orang berpuasa masuk, silakan. Pintu jihad, wanita berjihad tidak berjihad, gimana bisa masuk dari pintu jihad? Dengan hadis tersebut. Maka ini menjelaskan bagaimana agama Islam memuliakan wanita. Apa 4 ini? Taatlah kepada suami, salatlah faridahnya, faridah saja. Puasalah faridah bulan Ramadan. Dan jaga dirinya hanya untuk suaminya saja. Jangan berzina. Jika laki-laki mendengar pasti bilang, ini pasti bercanda ya. Hah? Benar ya? Hah? Ini mudah sekali loh. Kita lah jihad, kita berjuang, macam-macam supaya kita bisa dapat tingkat ini. Betul Pak? Sangat mudah. Tetapi yang aneh dan ajib, jarang ada wanita yang bisa melakukan 4 ini, sedangkan begitu mudahnya. Maka janganlah digoda dengan dunia, janganlah digoda dengan iblis. Yang pertama, masalah baju. Jangan main-main sama Allah. Hijab itu faridah, menutup aurat itu adalah faridah dari Allah. Ikutlah dengan aturan Allah, Allah sudah memudahkan surganya. Dan pesanan yang terakhir untuk para laki-laki, hati-hati dalam perjalanan, karena sesungguhnya seperti Rasulullah bersabda, ma taraktu 'ala rijali fitnatan ashaddu minan nisa. Ujian yang paling sulit itu adalah wanita. Makalah untuk para orang tua, tolonglah memudahkan nikah dan bantulah anak-anaknya. Jadilah pimpinan yang baik. Inilah fitnah yang paling besar untuk laki. Biasanya laki cari duit buat apa? Tetap untuk wanita. Mau nikah, punya keluarga, untuk anak, untuk sekolah. Maka fitnah uang datang dari fitnah wanita. Jika dia jaga yang pertama, yang kedua, selamat. Baiklah, inilah risalah dan pesan dari kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum inni da'in fa'aminu. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. تسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لك الحمد في الأولين لك الحمد في الآخرين لك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا في الأولين صل وسلم وبارك عليه في الآخرين صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهدى يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور دروبنا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.